Pemirsa, tergenang air selama puluhan tahun, kondisi Kampung Apung tak kunjung berubah. Kondisi ini menjadi cerminan permasalahan tata kota dan lingkungan yang tak kunjung usai di kota Jakarta. Pembangunan infrastruktur yang terus berjalan di tengah megahnya kota Jakarta. Masih tersembunyi pengelolaan tata kota yang belum merata. Salah satunya terjadi di Kampung Kapuk Teko yang kini lebih dikenal dengan Kampung Apung karena kondisinya yang terkepung genangan air puluhan tahun lamanya. Dulu Kampung Kapuk Teko, namun kini lebih dikenal dengan Kampung Apung di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dikenal dengan rimbunnya pepohonan dan juga menjadi tempat bermain anak. Kini sejak tahun 90-an, kampung ini atau permukiman ini mulai digenangi air yang membuat seolah permukiman ini menjadi terapung. Dan saya akan mengajak Anda untuk menelusuri apa penyebab dan apa yang membuat kampung ini menjadi terapung selama puluhan tahun lamanya. Permukaan tanah yang turun dan debit air yang tak kunjung surut menjadi faktor permukiman ini menjadi terapung. Tanah di sekitarnya pun yang merupakan sebuah kawasan makam kini sudah tenggelam. Namun, dari cerita warga, masih ada sejumlah ahli waris yang datang untuk berziarah dengan menebar bunga di genangan air tersebut. Iya, tergenangnya kampung ini proses pengurukan sawah itu yang jadi areal industri itu di sekitar tahun 88 ya. Jadi efektif tergenangnya kampung ini dari tahun 89-90 udah tergenang. Sampai dengan sekarang sudah berapa puluh tahun itu kebayang kita. Maka dengan adanya situasi genangan air yang ini ya sudah masyarakat mensiasati hidup di tengah genangan air. Cuman itu yang bisa disikapi dengan masyarakat. Nah, daerah banjir ini disebabkan oleh areal sawah produktifnya yang merupakan pembuangan air itu berubah fungsi jadi kompleks pergudangan dan industri di belakang kampung ini. Dan itu diuruk tinggi-tinggi, nah maka air turun ke sini ke areal pemakaman. Jadi yang tergenang ini adalah areal pemakaman. Tapi selain area pemakaman ini juga area pemukiman warga juga kan berarti? Iya. Bahkan selain areal pemakaman, karena areal pemakaman dengan pemukiman itu elevasinya cukup lumayan tinggi ya. Jadi di mana-mana pun kita sama-sama setuju lah bahwasanya areal pemakaman itu menggunakan dataran tinggi. Nah kemudian kalau di dataran tinggi itu areal pemakaman kedalaman airnya 2 meter, bagaimana dengan kampungnya? Kampungnya itu lebih rendah. Gitu. Jadi habislah rumah-rumah di sini tenggelam. Tinggi air yang mencapai hampir 2 meter mengharuskan warga membangun rumah di atas atap rumah sebelumnya. Banyak tantangan untuk bertahan hidup di lokasi ini, merupakan pekerjaan tambahan, bahkan memerlukan biaya ekstra untuk melakukan rehabilitasi rumah tinggal di kampung ini, di samping kualitas hidup yang kurang. Meski seolah terlupakan dari peta perencanaan pembangunan kota, tetapi harapan warga kawasan Kampung Apung masih tinggi. Berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah kota. Namanya bantuan pemerintah sampai saat ini pun belum pernah ada bantuan. Dulu pernah saya kebetulan diinformasi bahwasanya dapat bantuan untuk proses pengeringan kampung di Kampung Apung ini. Itu tahun 2012 dananya cukup relatif besar ya. Itu 14,750 M. Tahun 2012 nggak kering sampai dengan seperti ini situasinya. Dan kemudian di tahun 2013 hal yang sama turun lagi anggaran 12,5 M dan itu bisa saya pertanggungjawabkan karena saya punya bukti-bukti lewat media ya, saya clipping gitu. Dan itu turun lagi anggaran di tahun 2013 itu 12,5. Tetap nasibnya sama seperti ini kampung ini. Nah, itu jadi kalaupun ada gubernur yang baru sekarang ini belum sampai ke sini ya saya sih cuma pesannya begini aja. Pak, hidup itu ya, itu hidup masyarakat itu kan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau nggak salah pasal 28 itu. Penghasilan yang pas-pasan membuat warga Kampung Apung tidak ada niat beralih ke tempat lain. Mengingat harga hunian yang jauh lebih mahal daripada tanah miliknya
saat ini, yang berarti kemampuan finansial warga kampung tidak mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Ya pemirsa, ini merupakan salah satu rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya pada puluhan tahun lalu karena akibat genangan air yang terus meninggi di kawasan Kampung Kapuk Teko atau yang sekarang dikenal jadi Kampung Apung. Kalau Anda bisa melihat, ini merupakan air ini sudah meninggi hingga hampir menuju atap dari rumah. Kalau bisa melihat, itu di temboknya masih ada tulisan nomor rumah, kemudian juga RT hingga kelurahan Kapuk dari alamat rumah yang tergenang ini. Mayoritas warga enggan untuk meninggalkan Kampung Apung. Hebatnya, dalam tekanan tersebut warga menciptakan alternatif mata pencaharian dengan memanfaatkan kondisi yang ada. Budidaya ikan lele menjadi pilihan. Warga Kampung Apung terus berharap adanya penyelesaian tuntas agar kampung mereka dapat kembali menapak di tanah. Untuk kasus Kampung Apung paling tidak ada 3 PR yang bisa dilakukan ya. Satu, tentu kita berbasis kepada rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta ya. Kalau dalam RDTR tersebut bahwa kawasan tersebut sebenarnya bukan kawasan hunian, bahkan kawasan itu termasuk kawasan warnanya biru ya, yang secara umum sebenarnya peruntukannya bukan untuk hunian. Apalagi dari situ bisa dikatakan seperti kawasannya mangkok ya, yang selalu terdampak banjir. Oleh karena itu, langkah yang paling bisa dilakukan adalah merelokasi warga tersebut ke hunian vertikal atau rusunawa terdekat, agar warga tidak terlalu jauh dari tempat kediaman ataupun kampung mereka sekarang. Kemudian yang tidak kalah penting, lokasi tersebut akan lebih layak atau lebih ideal dijadikan atau diperuntukkan kembali sebagai daerah resapan air. Bisa berupa waduk buatan dengan tamannya, ya, artinya dikelilingi oleh taman-taman yang bagus yang justru akan menambah daerah resapan dan juga menambah ruang terbuka hijau baru bagi kota Jakarta. Dan yang terpenting adalah membebaskan warga di Kampung Apung tadi itu benar-benar dapat hidup layak dan kawasan itu menjadi kawasan yang bebas banjir ya, karena lokasinya dikembalikan peruntukannya. Nah, ketiga yaitu perlu dilakukan skema pendekatan implementasinya. Apa? Yang pertama, memastikan seluruh warga di Kampung Apung tadi itu dapat direlokasi ke rumah susun terdekat ya. Tentu yang menjadi PR adalah mengklarifikasi kembali apakah mereka ber-KTP DKI atau tidak. Wajah murung Kampung Apung mencerminkan permasalahan tata kota dan juga lingkungan yang tak kunjung usai. Kini harapan masyarakat bertumpu kepada pemerintah Provinsi Jakarta. Apakah Kampung Apung dapat kembali menapak di tanah dan juga mengakhiri penantian panjang mereka? Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Unews TV One mengabarkan.